Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus selalu berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita semua. Sebenarnya renungan yang saya bawakan ini ada di seputar Natal, tetapi yang kita lihat sekarang ialah bahwa Tuhan melihat hati kita. Itu saja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami semua Tuhan, untuk berani dengan jujur dan tulus memeriksa hati kami masing-masing di hadapan Tuhan, supaya bila Engkau mendapati sesuatu yang tidak beres di sana, Tuhan tolong kami untuk membereskannya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan berkuasa untuk mengoreksi hidup kami dan meluruskan apa yang bengkok. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Matius pasal 1 ayat 19. Demikian kata firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa seluruh kelahiran Yesus itu adalah kedaulatan Tuhan. Sebenarnya tidak juga. Maksudnya ialah orang-orang di seputar kelahiran Yesus itu juga orang-orang yang memang luar biasa. Sikap hidupnya luar biasa. Mari kita memperhatikan. Kita lihat Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Ayatnya yang ke 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi
karena aku belum bersuami. Jadi sudah lihat bagaimana Maria ini menjaga etika dan moral, pola dan gaya hidup, serta tutur kata dan tingkah laku yang bersih. Dia anak gadis yang tahu menjaga dirinya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, semua pemirsa. Oleh sebab itu saya menyebutnya bila ini film atau movie, ya. Kalau kita melihat ini, kita mulai mengerti bahwa Maria memang pemeran, mengapa pemeran utama tentu Tuhan, ya. Pemeran pembantu wanita terbaik. Dia pemenang hadiah Oscar. Hadiah Oscarnya dari surga. Kemudian apa? Tadi yang kita baca tadi, Injil Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya, mereka masih bertunangan. Ayat 18 mengatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dengar bisik-bisik orang, Yusuf kaget. Ternyata Maria pengkhianat. Saudara sekalian, dia tidak pernah berpikiran negatif. Dia selalu berpikiran positif. Saudara lihat di sini, bagaimana sikapnya? Ya, karena dia belum tahu kan, jadi pikirannya pasti negatif. Tapi tidak heran ya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua jemaat, perhatikan betul-betul apa kata firman Tuhan ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Saudara jemaat JKI Khidmat Baru Batam, tahu apa yang senior pastor dikatakan? Yang saya katakan terus menerus, mari jaga hidup kita apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Pasti kita akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Coba bayangkan Yusuf, kalau dia betul-betul dia lari, apa yang terjadi dengan dia saudara sekalian? Tidak dapat apa-apa. Tetapi karena dia kemudian hidup tulus, lurus, dan kudus, dan dengan mudah dibalikkan langkahnya oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan dalam mimpi. Saya mau hitung-hitungan dengan saudara-saudara sekalian. Berapa jam sudah tidur? Ada yang katakan 6 jam. Kalau sudah tua kayak kami, itu biasanya tidurnya lebih pendek. Mungkin karena sudah mendekat-dekat ke garis akhir. Tapi ada anak muda yang tidurnya berapa? Sampai 8 jam. 1 malam. Puji Tuhan. Sudah masih muda, perlu tenaga yang kuat untuk bekerja. Jadi kalau kita hitunglah 6 jam dia tidur. Sebelum tidur dia bilang dia mau tinggalkan Maria dengan diam-diam. Sesudah bangun 6 jam kemudian dia terima. Tentu teman-teman Yusuf yang tahu mereka bilang, kamu itu menjilat ludah sendiri. Tidak malu ya. Dikhianati mau aja. Mereka kan tidak ikut mimpi kan. Tetapi Yusuf tegar, teguh, kuat. Itulah gunanya kalau kita punya hati yang tulus, lurus, dan kudus. Kita bebas rasa curiga, kita bebas rasa iri hati, kita bebas rasa dengki, kita bebas dari semua hal yang negatif itu. Dan sudah tahu bagaimana hasilnya. Ia tercatat dalam sejarah Alkitab, sejarah gereja, bahwa dia adalah ayah manusiawinya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Jadilah Yusuf pemeran pembantu pria terbaik, dan dia dapat hadiah yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Jadilah kita seperti Yusuf hari ini. Jadilah hati kita tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat terbaik daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Lindungi hati kami, jaga hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi layak menjadi pemeran pembantu terbaik pada masa kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja-Mu, dan nama kami tercatat dalam sejarah gereja di mana kami beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.